Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk belajar, tepatnya belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan hari ini kita memasuki bab perilaku terpuji. Baiklah Ananda, mari kita awali pelajaran PABP kita hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang soleh dan soleha, adapun kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita memiliki perilaku tawadhu, ikhlas, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman perilaku Allah qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, dan iradah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mencontohkan perilaku tawadhu, ikhlas, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman perilaku Allah qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, dan iradah. Baiklah, Ananda, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita bisa memahami pengertian daripada tawadhu, kemudian kita bisa memahami pengertian daripada ikhlas, dan kita bisa memahami makna daripada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa mempraktekkan perilaku ataupun sifat terpuji di dalam keseharian kita. Baik kita sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang anak ketika kita berada di rumah. Baiklah Ananda, kita lanjutkan. Ya, ini peta konsep daripada pelajaran kita hari ini, ya. Pengertian tawadhu, ikhlas, dan memohon pertolongan kepada Allah dan perilaku yang hendaknya kita tiru. Baiklah Ananda, yang pertama adalah pengertian tawadhu. Ananda yang soleh dan soleha, tentu kita masih ingat tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu qiyamuhu binafsih. Memiliki arti bahwa Allah berdiri sendiri atau Allah tidak membutuhkan pertolongan makhluknya. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun itu yang ada di muka bumi ini. Sementara kita, Ananda semua sebagai manusia, tentu kita sangatlah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup begitu memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk membuktikan bahwa kita adalah sebagai seorang yang taat kepada Allah, Ananda, maka kita harus mempunyai sifat tawadhu. Oke, baik Ananda. Tawadhu. Mari kita lihat arti daripada tawadhu. Ananda semua, tawadhu memiliki arti rendah hati, patuh, tidak membanggakan diri atau tidak menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang dari aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah dengan kerendahan hati kita dan tidak sedikit pun terbesit sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ananda, kemudian sikap apa saja yang menunjukkan ketawaduan kita? Dan dengan cara apa kita mendapatkan ketawaduan di dalam diri kita? Baik, yang pertama Ananda, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memperbanyak berbuat kebaikan kepada sesama, kepada teman, kepada tetangga, terlebih kepada keluarga kita. Dan yang selanjutnya, selalu bersikap menghormati orang lain. Dan yang terpenting Ananda semua, kita tidak menghina orang tersebut, baik itu tetangga maupun teman kita. Kemudian yang keempat Ananda semua, hendaknya kita suka bergaul dengan siapa saja. Kita tidak memilih teman dan tidak membedakan teman. Artinya kita bergaul dengan siapa saja asalkan bergaul dengan yang baik dan aktivitas juga aktivitas kebaikan. Baiklah Ananda, selanjutnya
adalah rendah hati dan tidak sombong. Oke, contoh, kita sebagai seorang ananda, sebagai seorang siswa, kita tidak merasa lebih pandai. Oke, atau kita tidak merasa lebih kaya. Oh, orang tua saya paling kaya. Nah, hingga akhirnya dari kata-kata itu muncul kesombongan dalam diri kita dan banyak lainnya yang bisa menjerumuskan kita kepada kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda yang keenam, rukun dengan teman. Jika ada masalah, jangan dendam. Tidak boleh menyakiti teman kita. Baik itu teman yang ada di sekolah maupun teman yang ada di sekitar rumah kita. Ketika kita berteman, tidak boleh saling menyakiti. Baiklah, Ananda yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, yakni pengertian ikhlas. Oke, Ananda, pengertian ikhlas. Lihat gambar ketika ada seseorang yang memberikan sedekah ya kepada orang lain. Ananda, ikhlas secara bahasa memiliki arti bersih, murni, tanpa tercampur dengan sesuatu apapun itu. Dengan demikian, Ananda, pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah bagaimana pembersihan perbuatan kita dari pamrih atau meminta pujian orang lain, meminta pujian manusia. Nah, ikhlas dalam perbuatan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Baik, Ananda. Adapun ini lawan daripada ikhlas. Bahwa lawan dari ikhlas adalah pamer atau riya. Oke, Ananda semua. Melakukan sesuatu karena orang lain, atau agar mendapatkan pujian, atau bahkan mungkin karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, maka kita menghindari hal ini di dalam sholat kita, di dalam tilawah kita, maka kita harus ikhlas. Jangan sekali-sekali terbesit untuk kesombongan, untuk pamer ataupun riya. Dan riya ini Ananda merupakan perilaku yang tercela, perilaku yang harus kita hindari di dalam aktivitas kita dan harus kita jauhi. Oke, baik Ananda yang soleh dan soleha. Selanjutnya adalah aktivitas yang harus ikhlas. Nah, jadi banyak aktivitas yang bisa kita lakukan dengan mengharap keikhlasan. Karena melaksanakan ibadah harus ikhlas ini supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian belajar. Belajar kita harus ikhlas Ananda semua. Kenapa? Supaya ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Kemudian membantu ayah dan bunda, membantu kedua orang tua kita ketika berada di rumah, itu juga harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ikhlas juga insya Allah orang tua kita akan bangga dengan kita, akan terharu ya dengan apa yang kita lakukan. Baik, Ananda. Kemudian yang selanjutnya adalah berbuat baik pada teman juga harus ikhlas. Ketika kita melakukan kebaikan kepada teman kita, maka harus diiringi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ananda. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ananda. Ini sebuah pertanyaan besar untuk kita. Bisakah kita sebagai manusia hidup sendirian? Ada yang bisa jawab, Ananda semua? Bisakah kita mencukupi kebutuhan kita tanpa meminta pertolongan orang lain? Tanpa meminta pertolongan keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Kira-kira bisa tidak Ananda semua? Oke, maka yang pertama, bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Ananda. Allah bersifat kudrat. Artinya Allah berkuasa atas alam semesta ini.
kekuasaan manusia itu berada di bawah kekuasaan Allah. Segala sesuatunya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Ananda, Allah juga memiliki sifat iradah. Artinya Allah itu berkehendak. Terjadinya sesuatu di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ananda, boleh jadi kita hari ini mungkin salah satu penggemar ataupun sudah menjadi keahlian kita di dalam memanah. Lesatan anak panah ini, Ananda semua, ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, keahlian yang kita miliki di dalam memanah itu merupakan kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemampuan kita janganlah sekali-kali terbesit ada kesombongan di dalam diri kita. Kemudian Ananda, oleh karena itu kita hendaknya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar yang terjadi pada kita semuanya bernilai kebaikan dan Allah meridhoi atas apa yang kita lakukan. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, inilah yang dimaksud dengan kita sebagai manusia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pastinya membutuhkan bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik keluarga, tetangga, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Baiklah, Ananda yang soleh dan soleha, ini contoh perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berdoa. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Dan setelah selesai belajar juga kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita memohon kepada Allah di dalam belajar? Agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Kemudian yang kedua, Ananda berdoa di saat kita akan makan dan berdoa juga di saat kita setelah makan. Kenapa kita berdoa? Agar makanan yang kita makan menyehatkan tubuh kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, berdoa saat kita tidur. Saat kita dimatikan sesaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar Allah melindungi kita di saat kita tidur sampai kita terbangun kembali di pagi harinya ataupun di sepertiga malam. Dan yang tak kalah pentingnya Ananda, kita memohon pertolongan, kita berdoa kepada Allah untuk keluarga kita. Untuk ayah, bunda, umi, abi, mama, papa, keluarga kita, kakak, adik. Kita berdoa supaya senantiasa Allah berikan pertolongan dan Allah berikan kebaikan-kebaikan di dalam keseharian kita. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, semoga dari perilaku terpuji yang kita pelajari hari ini membekas dan bisa kita praktekkan di dalam keseharian kita. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan perilaku-perilaku yang terpuji. Perilaku yang mencerminkan ketawaduan di dalam diri kita. Kemudian perilaku yang mencerminkan keikhlasan di dalam ibadah kita. Dan perilaku yang mencerminkan bahwa kita sebagai manusia senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Ananda, cukup untuk pelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan ilmunya kepada kita, insyaallah. Ananda semua selalu semangat di dalam belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.